melihat orang-orang yang latihan ke saya dengan keluhan paha besar, sering sakit kaki dan sebagainya. Sebetulnya permasalahannya dari pijakan kaki yang tidak benar, dan kita kadang-kadang tidak menyadari itu ya, dengan misalnya latihan beban atau kita berlari, berolahraga kardio tanpa menyadari si kaki kita tuh pijakannya tidak tepat ya, tidak tepat. Harus kita sebagai bayangan dulu, kenapa kaki kita harus tepat? Karena yang menopang badan kita tuh kaki, telapak kaki. Dimana kaki kita tidak tepat, semuanya pasti akan tidak tepat ya. Semisal seperti ini. Kemarin baru saya ketemu teman saya cerita, kaki saya itu sebelah suka keluar kata dia. Terus saya baru menyadarinya, kenapa kamu bisa sadar kaki kamu keluar? Karena jarang biasanya orang yang menyadari itu. Karena saya pernah sekali lihat sendal saya habis, yang kanan itu lebih habis luarnya. Oke, berarti dia udah punya kesadaran. Nah, balik lagi, kalau punya kesadaran dan kita yang tidak punya kesadaran, makanya harus disadarkan dengan pijakan kaki. Oke, seperti ini. Pijakan kaki kita itu sebaiknya kita harus membuat tripod di telapak kaki kita, ya. Nah, di bawah jari kita, di belakang jari kita ada tulang-tulang, ya, ada tulang-tulang. Nah, tulang-tulang seperti ini, itu diinjakan 3 titik, kayak tripod buat kamera. Itu kenapa? Biar stabil, ya. Waktu kita menginjakan kaki, jempol kelingking dengan tumit, atau kita bikin 4 titik boleh, di tumit kiri dan tumit kanan. 4 titik itu harus menginjak dengan tekanan yang sama, ya. Kalau teman-teman menyadari, kita kadang-kadang kalau belum aware, belum sadar, kita begini itu lebih menginjakan sisi luar, sisi kelingking, atau menginjakan sisi dalam, ya. Nah, setelah kita bisa menyadari, oke, injakannya di 3 titik, ya. Saya dari samping, oke, injakan 3 titik. Kecenderungan badan kadang-kadang kita lebih berat ke depan atau ke belakang. Sadari dulu di tengah, ya, sadari dulu di tengah. Kenapa? Kita punya arc kaki, ya, punya arc kaki. Arc kaki itu fungsinya buat balancing. Makanya ada yang disebut flat foot. Kenapa kalau yang flat foot suka mudah jatuh atau lambat? Karena dia keseimbangannya kurang. Nah, itu tuh buat kita melatih si arc-nya juga. Jadi melatih keseimbangan kita. Ya, setelah kita tahu titiknya di mana, ya, perhatikan si kaki itu harus satu garis lurus, ya, tanpa kita sadari. Boleh langsung dicek sekarang. Kebanyakan kita begini, sehingga menimbulkan nanti ujung-ujungnya setelah di satu usia disebut kakinya X. Padahal ini itu, dan jangan bukan bawaan lahir, ini itu lifestyle, ya, jadi kebiasaan yang membentuk postur tubuh, ya, lifestyle itu. Nah, gimana caranya kita oke, kalau udah ngeliat kalau nggak terlalu begini, terlalu keluar dari lututnya, kita ratain, bikin satu garis, ya, dari jari telunjuk ke atas sampai ke tulang pinggul. Nah, terus persalahannya, nah kalau kita begini, ya, apa penyebabnya dulu, ya, kita, atau apa akibatnya dulu, biar lebih teman-teman bisa lebih, oh, kenapa kita harus dirubah, harus dikembalikan ke netral. Kalau kita begini, perhatikan kaki saya, ya, cara berjalan saya, oke, cara berjalan saya, dan postur saya dari sini. Kalau saya begini, postur saya di sini tuh akan ada yang tarik, ya, tidak pada posisinya si pinggul. Akibatnya nanti mungkin tulang punggungnya orang apanya bisa berubah, ya. Nah, satu lagi, atau terlalu begini. Ini kadang-kadang kecenderungan ada orang yang seperti ini, kakinya begini. Dia akan ininya doyot karena dia tidak punya kekuatan. Perut pasti akan besar karena dia tidak punya kecenderungan buat menahan ini. Ya, karena kaki itu akan menahan semuanya, menopang badan kita semua. Nah, sekarang persoalannya kita harus berdiri lurus. Bagaimana sekarang dengan lutut? Kalau lututnya ke dalam, keluar, oke, kita rasain bahwa sendi di selangkangan kita ini yang biasanya disebut hip joint itu bisa bergerak. Ya, bisa bergerak, bisa dikeluarkan eksternal,
bisa dikedaluin internal rotation. Nah, pada saat kita punya kaki kecenderungannya ke dalam, putar sedikit keluar. Dan perhatiin garis pinggul. Pada saat kita seperti ini, lihat kaki kita, dan putar keluar jadi eksternal. Kalau kita kecenderungannya punya eksternal, oke, rubah dari telapak kaki ke depan, baru ini agak masukin ke dalam internal sedikit, jangan terlalu, nanti malah jadi X. Rasain. Nah, setelah itu baru belajar berjalan. Untuk awalnya mungkin perasaan aneh karena dirubah, ya. Terus ada kecenderungan misalnya kakinya seperti ini. Seperti saya adalah seperti ini awalnya. Kaki saya buka. Nah, saya harus belajar mengingat, selalu diingat sebelum saya bergerak, sebelum saya berolahraga, sebelum saya jalan. Kalau ingat sesering mungkin supaya badan kita mengingat si badan join kita, postur kita. Oke, ke dalam. Nah, baru jalan. Rasain. Kalau perlu kita berlatih. Nah, untuk melatih eksternal, kalau di bahasa olahraga kayak yoga gitu mungkin hip opener ya, seperti itu. Kita bisa ya melakukan seperti latihan seperti ini membuka, oke, gerakin dari sendinya, atau kita tentang, oke, putar, rasain bahwa join kita bergerak, ya. Nah, dari injekan kaki ini akan mengubah semuanya. Kalau kita kecenderungannya keluar seperti ini keluar, mungkin hips kita juga akan berubah. Hips kita berubah, seluruh postur kita akan berubah, ya. Jadi hari ini saya cuma mau memberikan tips, biasain atau belajar menyadari atau melatih injekan kaki kita di tripod seimbang, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Jadi jangan begini. Injek 2, 3 tumit, baru berjalan. Ya, biasain. Lalu kedua, si eksternal dan internal ini bisa kita latih sendiri. Eksternal, internal, atau terlentang seperti tadi, leg circle, atau hip opener kayak diamond shape seperti ini. Ya, ini buat melatih. Pada saat kita sudah relax, sudah bisa, oke, join udah bergerak, boleh dilatih. Nah, setelah itu baru kita bergerak. Jadi biasakan di setiap posisi olahraga atau kita lagi diam atau lagi mau jalan atau apa, perhatikan postur telapak kaki dulu, pijakan kaki. Setelah itu dia akan terlatih makin lama makin. Oke, sekian tips hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Karena ingat, kaki itu topangan badan kita. Oke, tunggu tips-tips saya selanjutnya mengenai postur atau apa saja. Salam sehat. Thank you.